kali ini kita akan melakukan podcast nih, yaitu podcast Kombum Dadakan Tiga nih. Oke, kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu mengenai komunikasi dan hubungan masyarakat ya, dengan judul komunikasi efektif di dunia profesional. Saya di sini Bayu Arya Satana sebagai host pada podcast kali ini, ditemani dengan rekan saya. Halo, saya Iqbal Triwansya. Yang mana pada kali ini kami sebagai host ya dalam podcast Kombum Dadakan Tiga, mengangkat tema tentang komunikasi efektif dalam dunia profesional. Tentu saja sini kami tidak sendirian ya teman-teman, karena sudah terdengar ada 3 orang lagi teman-teman kita yang akan sharing terhadap pengalaman mereka gitu. Di sebelah kanan Bayu nih ada Aminatus Zuhria, boleh saya hai dulu Aminatus. Lalu ada Esra Trinita Namaban dan juga ada Abang Hafian Rahman. Nah, oke, mengenai komunikasi efektif dalam dunia profesional itu. Nah, itu merupakan kemampuan menyampaikan pesan ya kepada rekan-rekan kerja dan juga atasan ya. Juga komunikasi ini tidak hanya soal kita bicara, tetapi juga mendengarkan dengan empati. Oke, apa kita langsung saja nih Saudara Bayu ya? Kayaknya langsung aja lah ya. Langsung aja ya, udah kita waktu. Iya, udah kita perkenalan juga. Jadi teman-teman di sini kita ingin mendengar nih pendapat teman-teman ya untuk beberapa hal. Untuk yang pertama itu menurut teman-teman nih, kenapa komunikasi efektif itu penting di dunia profesional? Iya. Siapa ya kira-kira menjawab ya? Oke, kira-kira sepertinya Saudara Papian ini sudah Menyiapkan jawabannya. iya, dia sudah menggerutu, membara dia sudah. Oke. Mungkin Saudara Fabian boleh untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih rekan. Jadi menurut saya itu mengapa komunikasi efektif itu penting di dalam dunia profesional? Iya. Itu dikarenakan komunikasi itu bisa menentukan bagaimana ide yang kita miliki, bagaimana ide yang kita punya itu bisa tersampaikan, bisa tersalurkan, bisa dicerna oleh rekan-rekan tim yang lain. Dikarenakan kita ini berbicara di dalam konteks profesionalitas, yang mana konteks profesionalitas itu adalah lingkup pekerjaan. Nah, biasanya di dalam sebuah pekerjaan itu kita dihadapi, kita dipertemukan dengan sebuah pekerjaan yang mana itu diselesaikan oleh anggota tim. Itu biasanya kan. Dan juga mengapa komunikasi efektif itu penting di dalam dunia pekerjaan? Dikarenakan komunikasi itu bisa membangun kedekatan antara kita dengan rekan-rekan kerja kita tanpa menurunkan yang namanya wibawa tadi. Jadi di dalam di dunia pekerjaan, apa yang terjadi jika komunikasi itu tidak dilakukan dengan cara efektif? Nah, yang terjadi itu adalah sebuah pekerjaan yang telah kita susun secara sistematis dari awal sampai akhir dengan plan-plan yang begitu matang yang sudah kita susun bersama-sama. Ketika kita tidak menggunakan komunikasi yang efektif, maka kita akan bertemu dengan namanya miskomunikasi antara satu sama lain. Jadi dan juga pekerjaan ataupun kegiatan yang sudah kita susun secara matang tadi bisa menjadi salah arah. Mungkin itu saja dari teman-teman. Oke, itu ya, itu dikatakan the power of communication. Iya, itu dia, benar banget itu. Jadi komunikasi itu sangat-sangat berpengaruh ya, karena ketika apa yang ingin kita sampaikan disalah tangkap oleh atasan itu bahaya banget. Bahaya banget. Apalagi ya. bos ya kan. Bisa-bisa kita dipecat gitu. Oke, terima kasih untuk jawaban ataupun pernyataan dari Saudara Fabian ya. Kita lanjut nih ya untuk yang selanjutnya nih. Tadi udah jelaskan tentang seberapa pentingnya nih komunikasi di ranah profesionalitas. Nah, pasti ada yang namanya tantangan. Berbicara tentang tantangan nih, kesulitan apa yang akan dihadapi saat kita berkomunikasi di dunia kerja ataupun di organisasi, karena ya toh kita semua juga berorganisasi ya teman-teman ya. Siapa kira-kira nih ya? Siapa ya? Esra lebih. Oke, boleh deh dari Saudari Esra nih. Oke, terima kasih pada host. Di sini kesulitan yang sering kami hadapi itu adalah sulit membedakan kapan kita harus tegas dan kapan juga kita harus sopan pada teman-teman kantor itu. Oke, nah, membedakan. lewat chat kantor itu juga sering sih kami mengalami kesalahpahaman. Lewat chat kantor. Juga kesalahpahaman juga dengan bahasa tubuh itu juga. Jadi komunikasi itu tuh membutuhkan sikap profesional dan empati. Oke. Ya benar ya, kadang tuh emang ada aja kesalahpahaman. Apalagi kalau kita lagi typing di WA atau Instagram itu kadang kan salah membacakan nada ya. Itu bahaya banget sih, apalagi apalagi kalau
kita mahasiswa nih, kita menghubungi dosen, Iya. kita ada kesalahan gitu kan. Oh, itu cemasnya bukan main itu kan. Iya. Aduh, gitu ya. Kayak tantangan nih Saudara Bayu. Oke. Kita sudah berbicara tantangan nih kan tadi. Nah, terus kira-kira bagaimana sih mengatasi solusi-solusinya gitu kan? Solusi. Tadi Estra sudah menjabarkan lah tantangannya ada beberapa begitu kan. Dan solusinya tuh bagaimana gitu. Tadi kan Kita kaku banget ya, gitu ya. kita kurang enjoy gitu kan. Iklan ten. Oke, sekarang kita tanya kepada saudara Aminatus lah ya. Bagaimana Ami? Kalau cara mengatasi atau solusi dari misalnya salah chat gitu ya ke Iya, atasan iya, atau benar-benar. biasanya kita sebagai mahasiswa tuh ke dosen gitu ya. Iya. Kalau saya itu biasanya dengan cara melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Klarifikasi langsung gitu ya. Klarifikasi itu bisa kalau lewat chat itu contohnya itu mengedit pesan yang telah kita kirim. Oh iya, ya ada fiturnya ya. To the point langsung begitu ya. Mohon maaf Pak, ada kesalahan gitu ya. Dan yang selanjutnya itu kita bisa menerapkan prinsip 3C. Apa itu 3C? Yang pertama yaitu clear Clear, itu oke. artinya tetap jelas. Mhm. Pesan yang disampaikan itu jelas. Yang kedua yaitu calm itu artinya itu tetap tenang. Iya. Jangan kita jadi ya mengirim yang salah gitu ya. Kepencet emot. itu bahaya banget sih itu. Yang terakhir itu yaitu courteous. Oke, Nah, courteous. itu artinya itu kita harus tetap sopan, apalagi ke Oh, dosen iya. kan. Benar-benar. Berarti nggak boleh ngirim stiker ya, itu nggak sopan. Kalau stikernya gini mungkin boleh nih. Oke, itu ya tadi ya Iya. mengenai solusi. Kayaknya kan ada tantangan nih, jawaban solusi. Karena emang sebuah kesulitan, kesalahan itu sebenarnya ada solusinya ya. Ya, Baik. wajar kita menggunakan kesalahan dalam diri kita itu wajar. Kita Iya, Bang. manusia bukan Iya, nabi boy. iya. Iya nggak? Oke, kita lanjut lagi nih ya. Sebelum kita tutup nih ya podcastnya nih, mungkin kita mau dengar nih ya kayak saran ya ataupun tips nih dari teman-teman komunikasi yang efektif itu gimana sih gitu. Boleh nih dari siapa dulu? Yuk. Boleh, gas, Dari gas. Fabian deh dulu. Ya, tadi kan sudah Fabian lagi Iya, berarti ya. ya Fabian nanti kesini. Tipsnya gitu, tips dari kalian gimana? Bagaimana cara komunikasi itu bagaimana apa yang kita bisa dari komunikasi kita harus paham dulu ruang lingkupnya bagaimana. Jangan kita asal ngomong saja, jangan kita asal berkomunikasi tanpa tahu arah dan tujuan dari komunikasi. Kalau dari saya itu yang pasti tuh berani terbuka, jadi biar orang tuh nggak salah paham, dan juga kalau ada kesalahan kita tuh fokus mencari solusi, bukan kita emosi, ih ini salah jadi emosi, itu bukan, tapi mencari solusi yang terbaik. Kita kayak Fabian itu